mulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ikutin ibu guru ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikat berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Anda bisa berdoa ya. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi ini, mari kita berdoa bersama berdoa mulai. Sudah selesai. Oke. Nah, coba lihat kambingnya dulu. Ada yang nggak hadir nggak? Ada yang temennya nggak masuk nggak? Hadir semua itu. Hadir semua. Good job ya hari ini. Biar makin semangat nih buat belajarnya hari ini. Kita SBD terlebih dahulu ya. Berdiri ya semuanya. Begini ya dari ibu ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan lagi. Digulung-gulung sambil tersenyum. Digulung-gulung sambil tersenyum. Udah bisa? Bisa. Yuk bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung sambil tersenyum. Digulung-gulung sambil tertawa. Nah, siapa yang di sini rumahnya pernah terkena bencana atau daerahnya pernah terkena bencana? Karena itu bencana apa Mbak ada? Dulu longsor. Itu kenapa dia kemana nggak? Nggak sih, macet itu doang masalahnya. Hari ini kita bakal belajar tentang bencana alam. Apa sih bencana alam itu? Selain itu, kita juga bakal belajar nanti jadi ilmuwan kecil. Kita bakal praktek tentang erupsi gunung berapi. Selain itu nanti tujuan belajar hari ini untuk menjelaskan apa itu peristiwa alam dan bencana alam. Selain itu juga gejala alam. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai jenis bencana alam yang terjadi di sekitar lingkungan kita. Yang ketiga, menjelaskan penyebab terjadinya bencana alam. Dan yang keempat itu menguraikan dampak bencana alam terhadap manusia dan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum itu kita nonton video dulu ya Kak. Tapi lihat gambarnya ya. Simak ya, nanti setelah ini
gambar-gambarnya. Biar ibu paham nih, ibu akan menjelaskan ulang tentang materi bencana alam. Nah, pernahkah kalian mengalami atau menyaksikan gempa bumi? Pernah. Dan kalian tuh kenapa sih kok bisa terjadi bencana alam dan apa dampaknya bagi lingkungan dan makhluk hidup di sekitar kalian? Kita bakal bahas ini semua ya. Jadi Bu, nah sebelum itu ada peristiwa alam. Sebelum mempelajari tentang bencana alam, kalian tuh perlu tahu dulu apa itu peristiwa alam. Peristiwa alam adalah kejadian yang terjadi di bumi secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya itu seperti hujan, gelombang laut, gempa bumi, gunung meletus, terus Katrina, dan berbagai peristiwa lainnya yang itu terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Selain itu, apa sih itu bencana alam? Coba Muhammad dibaca. Peristiwa alam yang dapat menimbulkan kerusakan atau bahaya bagi manusia dan lingkungan di sekitarnya. Macam-macam bencana alam itu ada banyak banget. Ini yang tertulis itu yang mungkin sering terjadi di sekitar kita ataupun di wilayah Indonesia. Yang pertama itu ada gempa bumi, yang kedua ada Katrina, ketiga gunung meletus, terus kebakaran hutan, banjir, angin topan, tsunami, tanah longsor. Nah, kita bakal bahas satu persatu apa sih itu macam-macam bencana alam seperti gempa bumi dan lain-lain. Yang pertama itu ada gempa bumi. Gempa bumi adalah peristiwa getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat adanya pergeseran dari bumi, aktivitas gunung berapi serta patahan lapisan bumi. Nah, dampak gempa bumi sendiri bagi manusia dan lingkungan yang pertama itu bisa terjadi retakan tanah, yang kedua mengakibatkan korban jiwa dan luka. Yang ketiga bisa saja kerusakan bangunan seperti rumah, jalan, gedung. Yang kedua ada kekeringan. Pasti nggak asing ya di sekitar kita tuh soal-soal kekeringan kayak gini. Kekeringan tuh kondisi ketika suatu tempat mengalami kekurangan air dalam waktu yang lama akibat kemarau panjang, tidak ada hujan, serta penebangan pokok. Dampaknya sendiri itu seperti kekurangan air bersih, kebutuhan sehari-hari, terus gagal panen juga buat petani. Terus yang ketiga itu ada gunung meletus. Kan wilayah kita daerah kita termasuk dekat juga ya sama gunung Merapi. Itu gunung mana? Gunung Merapi. Gunung Merapi. Nah itu gunung Merapi itu bisa erupsi kapan saja. Jadi kita sebagai masyarakat yang tinggal di dekat gunung Merapi juga wajib waspada. Yang keempat lagi kebakaran hutan. Kebakaran hutan itu bisa terjadi karena musim kemarau yang panjang, terus sambaran terjadi ketika musim hujan atau cuaca yang sangat panas, atau ulah manusia yang menyalakan api sembarangan. Selanjutnya yaitu ada banjir. Banjir adalah peristiwa ketika air mengenangi daratan seperti taman, jalan, atau rumah dan wilayah sekitar. Banjir itu bisa terjadi karena hujan deras yang terus-menerus serta penggundulan hujan ataupun saluran air yang tersumbat sampah. Yang terakhir ada tsunami. Tsunami adalah gelombang laut yang sangat besar, tinggi dan kuat yang terjadi akibat dari gempa bumi dasar laut, letusan gunung berapi di bawah laut serta longsor di bawah laut. Dan yang terakhir ada tanah longsor. Seperti yang tadi Gamanda bilang, di dekat rumahnya pernah ada tanah longsor. Tanah longsor itu peristiwa jatuhnya tanah atau batuan dari tempat yang tinggi. Tanah longsor bisa terjadi karena hujan deras ataupun kurangnya pohon yang menahan tanah, sehingga tanah menjadi lambat dan mudah runtuh. Selanjutnya bencana alam pada kesimpulannya adalah peristiwa alam yang menimbulkan kerusakan serta bahaya bagi manusia dan lingkungan sekitar. Nah, bencana alam sendiri bisa terjadi karena faktor alam dan juga karena bisa aja ulah manusia. Dampaknya itu bisa merugikan manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, kita sebagai manusia perlu mengenal dan waspada terhadap bencana alam. Ya, itu. Nah, selanjutnya nih kita bakal mengidentifikasi apa sih yang udah kita pelajari tadi
Y-nya kosongan. Ibu jelaskan dulu bagaimana cara pengerjaannya. Ini soal menyelidiki bencana alam, gejala alam di Indonesia. Nah, nanti kalian menonton video ini. Itu kita harus mencari hal yang menarik yang kalian temukan tadi pas lihat video. Terus yang ketiga, buat salah pertanyaan tentang gejala alam di Indonesia dan yang keempat, gunakan tabel yang tersedia untuk mencatat hasil observasi. Tabelnya itu isinya apa aja? Yang pertama ada jenis gejala alam, yang kedua itu gejala alam itu menentukan atau menentukan, serta penyebab utamanya apa baru dan dampak bagi kehidupan itu apa. Terus selanjutnya nih ada pertanyaan pemahaman tentang bumi kita terancam bahaya. Itu ada pertanyaan apa perbedaan antara gejala alam dan bencana alam. Nah, itu dua hal yang berbeda ya. Terus yang kedua, sebutkan dan jelaskan dua contoh gejala alam yang menentukan. Dan yang ketiga, apa yang dapat kamu lakukan untuk mengurangi dampak bencana alam. Jika tidak bersama kelompoknya, diskusikan bareng-bareng. Nanti kalau ada yang susah, bisa tanyakan kepada ibu ya. Untuk pengerjaannya 20 menit ya. Udah pada selesai semuanya? Sudah. Coba siapa yang berani maju untuk melakukan presentasi? Mbak Mandra, ayo kita maju yuk. Dipresentasikan hasil diskusinya tadi dengan kelompoknya. Oh iya, apa perbedaan antara gejala alam dan bencana alam? Nah, gejala alam itu adalah kondisi atau fenomena alam, sedangkan bencana alam itu adalah dampak negatif dari gejala alam tersebut terhadap kehidupan manusia dan lingkungan. Nah, sebutkan dan jelaskan dua contoh gejala alam yang menguntungkan. Apa yang dapat kamu lakukan untuk mengurai dampak bencana alam? Nah, contohnya kayak tidak membuang sampah sembarangan, Ibu. Wah iya, good job Mbak Mandra. Ini ibu ada reward buat Mbak Mandra ya. Makasih, Ibu. Iya. Silakan duduk bareng. Siapa yang mau kita sini mau ngapain? Mau Buat gunung. Iya, kita mau simulasi tentang gunung Merapi. Erupsi tentang gunung Merapi. Itu kita profil kelompoknya sini ikuti dulu untuk mempraktekkan. Nah, yang pertama tuh kita prakteknya masukin dulu baking sodanya ke dalam sini. Terus yang kedua masukkan warna untuk campurannya. Dan yang ketiga masukkan cuka. Cuka yang nanti bakal bereaksi kepada baking sodanya dan menciptakan gelombang untuk reaksinya. Nah, sekarang udah pada tahu kan gambarnya tentang bisa ada kembali yuk. Nah sekarang udah pada tahu kan gambaran tentang
terjadinya erupsi Gunung Merapi itu kayak gimana? Sudah Ibu. Itu tadi hari ini kita udah belajar tentang apa aja? Tentang bencana alam. Bencana alam terus contohnya, terus faktor-faktornya, dampaknya, macam-macam banyak yang udah kita pelajari hari ini ya. ya Ibu. Sebelum menutup materi, Ibu ada soal evaluasi yang dikerjakan secara mandiri, Ibu. Nggak boleh mencontek temannya ya. Ya Ibu. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan ya. Udah pada selesai semuanya? Sudah. Bisa kita kumpulkan bareng-bareng, nanti kita kelas bareng-bareng ya. Ya Ibu. Nah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, minggu depan Ibu mau kasih kalian PM. Apa Ibu? Dan sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan materi topik materi yang akan kita pelajari tentang untuk minggu depan, yaitu tentang upaya mitigasi bencana di sekitar kita. Jadi akan bisa menyimak dulu di buku bahan ajar yang sudah kalian punya ya. Sebelum itu, Ibu mau kasih PM kalian mencatat bencana alam apa sih yang terjadi yang sering terjadi akhir-akhir ini. Nanti dicatat minggu depan kita kumpulkan. Ya Bu. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, yang baiknya kita berdoa bersama-sama dulu ya. Bang Anda bisa dipimpin untuk berdoanya. Untuk mulai pada pembelajaran kali ini, mari kita berdoa. Mulai doa selesai. Oke. Udah di penghujung pembelajaran ya anak-anak. Kalian nanti mulai hati-hati. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.